terkait dengan hasil putusan MK pada malam hari ini, bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum Prabowo? Saya kira yang pasti ya, putusan itu sudah dibacakan dan itulah keputusannya mahkamah. Kita tidak bisa ulang, kita tidak bisa revisi. Tetapi ada satu hal yang menurut hemat saya sangat substansial dari putusan ini yang mesti bisa kita persoalkan. Pertama, berhubungan dengan adanya kontradiksi antara putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi ini dengan putusan yang dibacakan oleh DKPP. Tadi salah satu contoh yang paling kasat mata, tadi dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU DKI berhubungan dengan laporan yang dan rekomendasi dari Bawaslu mengenai 5.802 TPS yang kita persoalkan. Nah, di dalam putusan di DKPP tadi, hampir semua anggota KPU DKI, kemudian kabupaten atau kota, semua dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sementara di sini dianggap itu tidak ada masalah. Artinya, kalau kita bicara tentang keadilan substansial, ini ada pelanggaran kode etik berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Ya, artinya penyelenggara pemilu kita ini yang tidak beres. Itu satu. Kemudian kedua, mengenai pembukaan kotak suara. Tadi Mahkamah mengatakan itu juga tidak ada masalah. Tapi di dalam putusan DKPP, itu dianggap merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU. Ya. Yang ketiga, ini yang paling parah lagi menurut hemat saya, oleh DKPP, Ketua KPU Dogiai diberhentikan secara tetap, tetapi dianggap oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak ada masalah di sana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ke depan. Kalau dengan sistem seperti yang sekarang ini, kita ini mau apa? Mau menegakkan hukum secara baik, mau menegakkan demokrasi secara benar, ya, atau tidak? Ini batu ujian yang ke depan harusnya tidak boleh terjadi lagi. Tapi kan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan babak final dan mengikat keputusannya dan tidak ada lagi yang namanya menggugat lagi ke depannya. Bagaimana tanggapan daripada kuasa hukum untuk kemudian ke depannya akan seperti apa ini? Saya kira kalau kita bicara tentang hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Tetapi jangan lupa, ini ada persoalan substansial, ya, yang berbeda antara yang diputuskan oleh mahkamah ini dengan yang diputuskan oleh DKPP. Jangan lupa, proses dari pelaksanaan yang dinilai oleh DKPP itu adalah proses pelaksanaan Pilpres ini yang menurut mereka, ya, komisioner melakukan pelanggaran kode etik. Ketika kita bicara input seperti ini, berarti outputnya pun menjadi tidak benar. Ini persoalan pokok kita. Ya, kemudian yang kedua, misalnya tadi dianggap bahwa soal DPKTB itu nggak ada masalah untuk mahkamah, tetapi justru inti masalahnya di situ. Ya, memang kita tidak bisa buktikan siapa memilih pengguna DPKTB itu. Memang kami tidak bisa buktikan apakah memilih pasangan nomor 1 atau pasangan nomor urut 2. Akan tetapi dari analisis yang kami lakukan, sesuai dengan bukti-bukti yang kami tunjukkan, di mana pemilih yang menggunakan DPKTB besar, ya, kemenangan antar pasangan nomor urut 1 dengan nomor urut 2 semakin kecil. Ya, sementara kalau DPKTB-nya kecil, kemenangan pasangan nomor urut 2 dengan nomor 1 itu semakin besar. Ini kan menunjukkan logika kita secara logis, ini penggunaan DPKTB ini adalah untuk memperdekat jarak selisih antara nomor 1 nomor 2 ketika nomor 2 kalah, akan tetapi untuk menjauhkan juga selisih kalau nomor 2 menang. Saya kira ini.